Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi orang tua kita selaku pejabat Sekretaris Daerah Papua Selatan beserta Ibu, yang kami muliakan Bapak Kepala BKD Provinsi Papua yang mewakili Bapak Kapolres ya, Polsek, iya. Bapak selaku anggota DPR RI Provinsi Papua, pribadi Bapak Haji Sulaiman Hamzah, guru kita
selaku pimpinan Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad yang sempat hadir bersama kita, Ketua KKSS Kabupaten Merauke beserta seluruh jajaran pengurus pilar dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kami muliakan dan kami takzimi Bapak Haji Muhammad Nur selaku Ketua Ikatan Rukunan Masyarakat Wajo dan seluruh jajaran panitia, ibu-ibu mungkin ada dari pengurus IWSS sempat hadir dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang jelasnya insyaallah kita semua yang hadir insyaallah mendapatkan keberkahan pada siang hari ini. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Campur-campur. Oh iya. Hari ini kita memperingati dua hal. Yang pertama memperingati Isra, yang kedua memperingati juga peristiwa Mi'raj. Jadi dua hal ini sebenarnya Pak berbeda. Cuma kita di Indonesia ini selalu menyebutnya Isra dan Mi'raj. Padahal nareko ikaji di dalam kitab-kitab risalah, dua telur dibawa ke Madinah. Itu tidak langsung. Jadi Nabi itu dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Madinah ke Masjidil Haram itu 450 km. Dari Madinah itu baru dibawa ke Gunung Sinai. Itu sudah lebih 1000 km. Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina justru melewati Masjidil Aqsa ke sebelah selatan. Itu ada tempat di situ disebut Baitul Lahmi. Kita menyebutnya Bethlehem. Itu 15 kilo lebih dari sebelah selatan Masjidil Aqsa. Kemudian dari Bethlehem baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi ya Nabi ipal lalang itu tidak lurus. Jadi dari Madinah dia sholat, baru pindah sholat ke Bukit Tursina, Gunung Sinai, baru pindah sholat ke Baitul Lahmi, baru masuk jadi imam di Masjidil Aqsa. Ini yang saya dulu harus jelaskan secara supaya kita paham betul bagaimana peristiwa Isra ini. Jadi ya Nabi saya karena ini ada beberapa acara beriringan ini, nanti malam kemudian besok, jadi saya ceramahnya lanjut aja. Nanti kasih bersambung, karena kalau mau saya selesaikan tidak bisa. Itu butuh waktu 3,5 jam untuk selesaikan. Makanya kita janjian, saya ceramah 1 jam ya. Nah, sama inilah waktu ceramah yang paling susah Pak. Dua tuh tahu maret jingi ceramah, tahu cakaruk duna tahu maliwasang. Iya. Nah pas saat ini orang waktunya tidur, kita disunahkan tidur itu sesudah sholat duhur untuk mengistirahatkan tubuh. Jadi sesibuk apapun kita kerja, mestinya di duhur itu kita istirahat sejenak untuk jangan menganiaya diri. Iya. Jadi komatanganga macarama nang kamatinro dek namerigaga. Tidak apa-apa. Yang kedua orang lapar, ya koto maliwasang icara mai maret jito tuh. Nah ini juga waktu makan, makanya sedapan mungkin insyaallah mudah-mudahan kebarakah wa ditala. Saya dicurut tadi suruh ke anak campur-campur. Begini, Nabi itu sebelum dibawa itu dibelah, kemudian diambil jantungnya. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian air sam-samlah yang diambil oleh malaikat. Kemudian itu dua istilah Pak. Kalau dalam tasawuf, saya ngaji tasawuf itu tidak pernah ulama sufi itu mengatakan dibersihkan. Enggak. Hanya mengatakan diberikan hikmah.
Nasaba iyaro atinna nabitta dena macarepa. Jadi ako makadaki ibisay atinna nabitta berarti itu simbolnya nabi itu hatinya kotor. Padahal nabitta itu sungguh bersih, suci hatinya. Sehingga maka dia tahu pandrita pa hikmah, iyaro nabitta hanya di upgrade. Itu istilahnya lai tambahi wi hikmah. Tapi kalau dalam tasawuf, dalam ma'rifat itu beda. Makanya ulama kita itu Pak terbagi. Ada ulama fikih, ada ulama tauhid, ada ulama hikmah, ada ulama tasawuf. Itu berbeda. Jadi itu agamanya tak bagi. Jangan digabung ini nanti. Jadi masalah itu Pak. Ulama fikih disebut fuqaha. Iya kok ulama tauhid disebut murabbi. Kalau ulama tasawuf disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau ulama fikih disebut kajian Islam, kalau ulama tauhid disebut kajian iman, kalau ulama tasawuf disebut kajian ihsan. Makanya di sini ada kualitas iman dan takwa. Oh ini berat Pak, temanya gampang tapi susah. Iya, kelihatan gampang itu Pak. Baru apalagi menuju ujungnya rahmatan lil alamin. Wah itu paling berat itu. Iya, di semua sange rahmatan lil alamin. Mahkamah selokku risinin na alangnya. Ini denak kamase loko salange, denak kamase loko 01, denak kamase loko 02, tapi rahmatan lil alamin. Itu berat Pak. Makanya nanti saya akan kaitkan itu mudah-mudahan. Ini tema yang cukup berat ini Pak. Makanya kalau dalam ulama hakikat di tingkat ma'rifat itu beda. Jadi nak kau pikir maka dia ipacingi. Ia kau ahli hikmah maka dia diberikan ditambah hikmah. Ia kau ahli tareka tidak. Agak nasang. Air samsam yang ingin dimuliakan oleh Allah. Jadi ia roe samsam melo ilai pancaji pak burah. Melo tu pancaji baraka. Sehingga ia lengi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau dalam tasawuf. Dia mengambil contoh lain. Saya menjelaskan dalam konteks lain. Hajar Aswad, kita sering yang pernah umrah, pernah haji, itu pasti pernah menciumnya kalau punya kesempatan. Hajar Aswad itu adalah batu putih, walaupun nanti disebut aswad kan. Sebenarnya itu batu putih dari surga. Cuma marepa mina bau tawe kemudian resonansi dosa itu pindah menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad. Ya kokui ilmu hikmah bahwa Hajar Aswad itu adalah simbol tangan Allah yang ada di muka bumi. Makanya siapa yang menciumnya itu sama hikmahnya ketika dia mencium tangan Allah. Nah, itu kalau di hikmah. Tapi Hajar Aswad itu Pak Bu tidak mulia seandainya Rasulullah tidak pernah menciumnya. Nah, apakah Hajar Aswad mulia sehingga Nabi menciumnya? Tidak. Hanya Hajar Aswad yang ingin dimuliakan sehingga Allah menyuruh Nabi menciumnya. Tak paham nih? Jadi sebalikan jadi ya Nabi tak bawi Hajar Aswad bukan karena batu itu mulia, cuma melo milai muliakan sehingga isuruh Nabi tak bawi. Sama dengan tadi air Samsam. Air Samsam itu ingin dijadikan obat oleh Allah sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Sehingga air Samsam itu bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbu Rasulullah. Nah, itu kalau kita ngaji kata tasawufnya. Tapi kalau ada yang tidak sepakat ya silahkan. Saya kan penceramah. Jadi penceramah itu seperti di warung. Angka sayur, angka tempe, angka tahu, angka ikan, angka manu idi manibawa ke kami talah. Iya, kumeki manre manu etale romanu tapi aja tersalah kange romale tempe. Penceramah juga gitu, keluarkan ini pendapat, ada pendapat begini, ada pendapat begini, mau sepakat tidak sepakat, tugas saya sudah menyampaikan. Saya kenapa menyampaikan banyak versi supaya dia tahu mapangewang. Apa ia itu tahu mapangewa cede nisang, apa yang dia pada nisang apa salah nih? Nah, kan begitu. Kalau dia banyak tahu tidak mudah menyalahkan. Kenapa ulama kita seperti Profesor Dr. Quraisyab tidak mudah menyalahkan? Karena ilmunya luas. Iya. Pada mina reko kendaraan, ya koto apaan samioto tak ipasalamana ngoto liang ni. Sisa na napake matu nasa makanya tu je pale.
Itu sama aja dengan calon legislatif si Bapak Presiden itu, karena gabung di 01 pokoknya 01 dunia akhirat. Oh ya, yang gabung 02 insya Allah berkah. Yang gabung 03 mari kita menjayakan. Iya semua teriak. Tapi aja lalu tak pengewang. Apa ini itu misangi dan nisangi. Ini penting saya kasih tahu Pak. Kita dukung 01 dia nisangi, ini misangi. Apa ngewangi si babali bola tadi itu nisangi. Malagay ki si babali bola tadi itu nisangi. Menre iman caji presiden, dek tona leja ibola tak na selesai jabatan na. Kan begitu? Iya. Masa kita mau mati-matian? Memilih pemimpin itu adalah perintah agama dan istihara adalah jalan terbaik. Tapi ketika kita sudah istiharakan, yang kita pilih kemudian tidak naik, jangan bermasalah karena Allah mentakdirkan segala sesuatu. Itu aja kuncinya Pak. Kita tidak dimintai nanti kenapa tidak naik, cuma kita dimintai apakah engkau sudah istihara sebelum memilih pemimpin. Itu aja. Iya. Jabatan itu 5 tahun ya Pak Bu. Persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan itu selamanya. Jangan sampai mengorbankan jabatan orang yang dapat gaji idi si bombe. Jangan mati itu. Iya kan? Saya itu prinsipnya beda Pak. Ulama kita itu kan begitu. Kenapa para ulama itu tenang, tidak pernah stres? Karena kuncinya cuma satu Pak. Dia menerima yang Allah takdirkan, kemudian dia selalu menghadapkan kepada Allah segala urusannya, selesai. Ya, maka dia ko 01 menrek makanya negara, ya ko 02 menrek makanya negara. Sejak kapan kita titip Indonesia ini kepada 2 orang? Mestinya kita titip kepada Allah. Nanti dia yang kasih hidayah. Itu aja kuncinya. Saya itu Pak enggak usah pusing Bu. Kalau sudah mencoblos selesai. Iya kan? Iya. Sama jadi rumah kalau sudah mencoblos selesai. Nah itu langsung ibu-ibu mengerti itu. Iya. 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 Kemudian makanya Rasulullah ketika dibelah dadanya, kemudian disentuhkan dengan air Sam-Sam, kemudian setelah itu Rasulullah diperjalankan, itu masih Isra, dibawa oleh malaikat itu ke Madinah. Disuruh mas sempajan Nabi taduan rakang. Selesai sholat itu baru Nabi bertanya, "Hai Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya disuruh sholat di sini?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ini adalah Madinah. Kelak engkau akan berhijrah di tempat ini." Jadi Nabi itu sudah tahu. Makanya ketika ke Madinah itu Nabi tidak kesasar. Karena dia sudah lihat rutenya. Yang kedua setelah itu diantar lagi oleh malaikat ke Gunung Sinai. Disuruh lagi sholat sama Jibril. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, "Tempat apa ini Jibril?" Malaikat Jibril mengatakan, "Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima." Disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dan di situ ada berkah. Setelah itu Nabi dibawa ke Baitul Lahmi. Kemudian disuruh sholat. Pura mas sempajan Nabi tak makutana. Onrongage Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Setelah itu baru dikasih masuk ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi menjadi imam. Makmumnya adalah seluruh Nabi dan Rasul yang telah wafat. Termasuk ada 2 Nabi yang tidak wafat itu. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Itu tidak wafat karena langsung diangkat ke langit. Nanti akan turun. Ya'ti bi akhir zamani min ummati. Kata Nabi, yansilu Isa bin Maryam min manaratil baydha. Jadi Nabi Isa itu akan turun dari manaratil baydha. Dalam satu riwayat dikatakan masih basah rambutnya. Dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Nah, makanya Nabi sholat dan dia menjadi imam. Ini isyarat Pak. Dan ini yang banyak saya bantah penceramah. Bahwa sholat itu sudah ada sebelum Nabi Mi'raj. Kan kami mana sampai jatuh? Kan Nabi sholat di Madinah. Nabi sholat di Gunung Sinai. Nabi sholat di Baitul Lahmi. Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan menjadi imam.
Jadi jangan katakan nanti ada sholat setelah Nabi pulang dari Mi'raj. Tidak. Nabi Zakaria itu sholat. Kita buka di dalam Al-Quran. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba wa huwa, makanya di situ wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Coba. Ketika dia berdiri salat di dalam mihrabnya. Padahal Nabi belum diutus ini. Ini Nabi Zakaria, Bu. Maryam salat. Nabi Isa ketika ditanya, dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Coba. Makanya salat itu sudah ada, bukan ibadah baru, itu ibadah lama. Cuma ulama kita tidak ada yang berani memastikan model salat sebelum Nabi Mi'raj. Maka modelnya, engkau maka hanya berdiri menyembah, engkau maka hanya duduk menyembah, engkau maka hanya menghadap kepada Allah kemudian tunduk, dia sudah menyembah. Ya natu ampai Nabi Isa diikuti oleh kaumnya. Ya koma sompai makelomi. Di dalam nyanyian itu dia memuji kepada Allah. Disitulah dianggap dia sholat. Bagaimana dengan Nabi Musa? Mega rupana, tapi untuk sempajat ini angka sujudna, angka rokokna ada itidalnya. Kenapa? 7 gerakan sholat itu semua gerakan sholat malaikat di setiap tingkatan langit. Makanya pitu langi nola nabita, pitu to rupanna gerakan sempajang. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah. Makanya kau kata mas sampajak dia na sujud na rokok, dia na letuk sampajanna tu. Pak dia tidak melintasi langit. Ini yang banyak nanti keliru memahami. Kemudian saya ambil bahasa sederhananya. Nasabak Nabi tamanceji imang. Kemudian Rasulullah naik ke langit pertama. Itu ketemu Nabi Adam. Jadi penghuni langit pertama itu Nabi Adam. Magi Nabi nasi runtuk Nabi Adam. Kenapa Rasulullah itu disuruh ketemu Nabi Adam? Padahal Nabi Adam ini tidak terlalu istimewa, Pak. Sebenarnya hikmahnya, kalau kita tarik di kalam hikmah itu Nabi Adam, Nabi yang dari surga, Pak, dilemparkan ke bumi. Dari jabatan yang paling tinggi itu turun ke bawah. Makanya Nabi itu disuruh bersilaturahmi ketemu untuk menggembirakan hatinya Nabi Adam. Makanya bapak-bapak ini hikmahnya. Kalau ada kepala dinas menjadi rakyat biasa, datangi rumahnya, bersilaturahmi dengan dia. Magai, karena itu pasti gundah gulana. Caleg dena terpilih datang ke rumahnya. Iya. Iya, kenapa? Karena orang seperti itu pasti bermasalah perasaannya. Obati dia, tenangkan dia, berikan semangat, berikan motivasi sehingga dia tenang. Orang yang paling dia sukai suruh dia bersilaturahmi dengan dia supaya itu hilang. Iya. Ya kong pejabat, Pak, kepala desa mancaji cama, ndak usah datang. Karena gembira gitu. Atau kepala sekolah jadi kepala dinas, wait sanang gitu, biar ndak datang. Dan sebenarnya saya tidak pernah sepakat sampai hari ini dan insya Allah ke depan. Tidak pernah sepakat kalau ada orang mendapatkan jabatan kemudian dia syukuran. Itu dalam tasawuf, hal itu luar biasa, Pak. Murka betul itu. Jadi kalau lolongan jabatan aja tersyukuran. Kapan kita syukuran? Nanti kalau sudah dipecat. Kenapa ketawa, Bu? Hah? Enggak terbalik. Justru kita yang tak balik. Kenapa? Jabatan itu amanah dan fitnah. Masa menerima amanah dan fitnah kemudian syukuran? Sebenarnya ketika jabatan amanah dan fitnah lepas, maka syukuranlah. Karena engkau bersyukur telah menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah. Kan itu. Meka tanaiki. Engkau anggota dewa kopaji mancaji anggota dewa syukuran.
Iya. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu lihat belakangnya Pak. Di tasawuf itu selalu melihat kebalikannya. Sama aja dengan foto caleg. Kalau lihat foto caleg dari depan itu kelihatan cantik. Tapi coba lihat dari belakang. Sama aja dengan jabatan. Di balik jabatan yang mungkin ada rezeki kita dapatkan di situ. Tapi lihat dari belakang. Amanah dan tanggung jawab di belakang hari itu luar biasa Pak. Sayyidina Ali pernah mengatakan ketika dilantik menjadi khalifah, seandainya ini bukan karena amanah umat, maka justru sangat lebih mulia liur anjing daripada jabatanku. Magai ketika ditanya, dia mengatakan liur anjing ketika menetes di tanah itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi saya setiap napas dan langkahku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Itu berat Pak. Dek nama gampang tuh. Iya. Cuma sekarang susah. Makanya di tasawuf itu selalu kebalikannya Pak. Mana yang kita syukuri, kenyang atau lapar? Hah? Kenyang? Oh enggak. Kalau tasawuf itu yang disyukuri lapar. Bukan kenyang. Karena kalau kita kenyang, makanan itu tidak nikmat. Nanti nikmat makanan ketika kita lapar dan haus. Makanya orang buka puasa air putih itu sangat lezat. Kenapa? Karena kita sangat haus. Maka nikmatilah, syukurilah lapar dan haus. Karena dari situ kenikmatan akan muncul. Kan begitu. Oh kalau dipekaji dalam tasawufnya. Makanya kalau tasawuf selalu kebalikannya. Sama di bab tasawuf itu Pak tidak ada kikir. Kajian tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada dalam tasawuf itu bab tamak. Sitongan na dia itu gagak tahu maseke. Ya kung kataw makada seke payano. Tanya itu maseke. Iko magala milaw. Iya. Betul Bu. Soalnya tidak ada orang kikir. Saya pernah tanyakan ke mursyid kami, kenapa di bab tasawuf tidak ada kikir? Dia mengatakan rezeki itu ada dua, dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang yang kurang rezekinya. Makanya jangan minta, tapi kau bersedekahlah. Makanya kau kata makan nama seke ya, alin itu magala milau aja negara tilau tanah dia nama seke. Itu, iya. Makanya itu selalu kebalikannya. Biasa kau nggak tahu ditraktir di warung sama anggotanya sama letinya langsung na posting. Alhamdulillah. Hari ini dapat rezeki ditraktir sama sahabat terbaik. Langsung na komeyawa. Piak melo siya tiyacang. Ternyata we melo yacang alena malasati Pak Denioli. Kan begitu? Iya. Kadang-kadang kan begitu Pak. Kita yang sakit, orang yang kita salahkan. Nah begitu. Jadi yang kata mita dece nama susah papena dinge, ini itu malasa. Ternyata lawi makata orang pergi umrah, sudah selesai tawaf, mapoto-poto, alhamdulillah bisa melihat Baitullah secara langsung. Nasa piada pita-pitasya itu. Dena pita-pitangi, tahu ya, dena mapat dia, tidak nak kena duina. Ya kan? Ini kan jadi masalah. Makanya dalam kehidupan itu selalu ibda binafsi, kembali ke diri kita. Jangan salahkan dulu orang. Nah begitu, itu aja kuncinya Pak. Tapi mega metode itu ketani tahu. Cedek-cedek maposting, cedek-cedek maposting. Indo Facebook. Iya. Nah sama nang urusan na tahu Asa mapat diwatang yano ko Jakarta, pura na buwas sepeda yano ko Papua, mapat diisi na yano ko Jupandang, padahal kay laki na jamba-jamba denisang. Ini penting saya wasiatkan Bapak sekalian. Makanya dalam kehidupan ini periksa diri kita. Iya. Kemudian Rasulullah itu Nabi Adam itu silaturahmi. Kenapa? Ia Nabi Adam, dia pernah meminta kepada Allah supaya dipertemukan oleh Allah
dan hanya melihat wajah Rasulullah itu di kedua kukunya. Jadi Nabi Adam pura nita Nabi ta'okomi kedua kanukunna. Dia melihat di kukunya. Karena dia memohon kepada Allah, saya ingin melihat wajahnya. Cucuku yang kelak nanti akan lahir dan engkau rahmati. Maka itu dia melihat wajah Rasulullah. Disuruh mempertemukan dua kukunya itu. Dengan membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Inilah yang dalam satu riwayat dijelaskan, walaupun ada yang mengatakan hadis ini lemah, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Terlepas dari situ saya tetap mengamalkan. Termasuk guru ta Profesor Dr. Pariwajadi itu mengamalkan itu. Karena ulama-ulama kita yang kuat membaca kitab itu menemukan bahwa siapa yang ketika azan dikumandangkan, ya kok bangi tawe, na baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertemukan kedua kuku ibu jari, kemudian cium ke hidung, kemudian baca itu usapkan ke mata 3 kali. Itu orang tidak akan buta matanya hingga dia meninggal. Ya kociaki maka kacamata ya rota baca. Itu ketika azan. Ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca itu marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kalau tidak hafal bisa kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya kalau tidak bisa lagi pakai yang kedua, lebih baik air wudu. Pada saat membasuh muka yang kedua bukan yang pertama, yang kedua dan ketiga jangan tutup mata, buka. Insya Allah itu untuk memperkuat pandangan. Ya, jadi aja tatutu imatata komak julu mata ki. Tapi basuhan kedua dan ketiga. Kalau masih tidak bisa, nanti kalau mengaji temukan ayat di dalam Al-Qur'an yang ada kalimat Sami'un Basir. Kita singgah meletakkan kedua ibu jari di ayat itu. Kemudian masukkan ke langit-langit, baru usapkan ke mata sambil baca sholawat. Baru tarik ke belakang, ke ujung kuping telinga baru tekan. Nanti berdengung sedikit baru baca la haula wala quwata illa billah. Dena buta matana yaitu teh de tona mata rutaru nali sulori pamasena pong Allah Ta'ala. Itu berkahnya itu. Ya kode mau patulay pakai yang keempat. Loki masuk roh kacamata. Nah dia kata apalah. Itu yang paling gampang. Hanya dalam agama ini sebenarnya Pak sudah ada obat. Allah itu menurunkan beberapa obat, termasuk air Sam-Sam itu obat. Air hujan itu juga obat. Satu-satunya air yang dijamin halal dan berkah itu adalah air hujan yang ditada langsung menggunakan mulut. Jadi kalau hujan itu pasti menganga itu. Kemudian baca ayat kursi, kemudian basmalah, kemudian minum itu. Yang masuk saja ke dalam mulut. Makanya orang Arab itu kalau hujan itu pasti keluar. Karena air yang dijamin masih berkah dan tidak ada campurannya itu air hujan langsung. Itu diturunkan oleh Allah. Dan itu obat Pak. Makanya kalau kita tidak bisa pakai tada langsung aja dari langit. Jangan dari ujung atap. Ya kita tada langsung menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Utamanya kalau malam Jumat bacakan ayat kursi 41 kali. Kalau ada anak lambat berpikir, lambat menghafal, kasih minum. Insya Allah itu dimudahkan. Iya. Tapi dibacakan ayat kursi 41 kali. Ayat kursi Bu ya, bukan surah Yasin. Ada jamaah saya itu saya kasih tahu bilang ayat kursi, nasa way dua ngasopati bacangi. He. Makanya nasangi surah Yasin kapatah puluh sidi. Iya, ayat kursi itu 41 kali. Tapi ada air juga, itu air hujan juga di bulan 4. Itu ada di hadisnya Imam Daruqutni, namanya air Al-Qur'an. Air hujan yang turun di bulan Nisan. Itu bulan April. Ini kan sudah masuk Februari, nanti Maret, April, bulan 4 nanti Bu. Kalau hujan turun di bulan 4, tada langsung ki air hujan. Malam apapun yang penting bulan 4 ini nanti. Tada langsung bacakan suratul Fatihah 70 kali. Surah Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kafirun dan ayat kursi. Itu masing-masing 70 kali. Baru minum selama 7 hari.
Kalau kita punya penyakit, dokter sudah angkat tangan, suruh minum itu. Nabi berwasiat, siapa yang meminum air Al-Quran ketika penyakitnya tidak bisa sembuh, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Yang kedua, kalau tidak punya keturunan, kalau ada orang tidak ada anaknya, suruh minum selama 7 hari suami istri. Setiap pagi saja dengan sore. Nanti itu belum cukup 7 hari, itu sudah ada isyarat. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan dia gendong atau dia bawa anak perempuan atau didatangi anak perempuan, suruh cari anak perempuan dia pelihara baru dikasih keturunan. Tapi kalau dia melihat anak laki-laki, suruh pelihara anak laki-laki. Tapi kalau dia melihat menggendong bayi kemudian hilang, berarti itu ditakdirkan tidak punya keturunan selamanya. Itu isyarat langsung. Itu menggunakan air Al-Quran. Air Al-Quran itu adalah air hujan di bulan 4 yang disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tapi itu diminum. Itu untuk menghindari penyakit juga, Bu. Insya Allah. Kalau orang kena penyakit kanker, nah dokter sudah angkat tangan, suruh minum itu. Tapi kentara itu, jangan langsung diminum dulu. Kalau dibikin, sudah didoakan, kasih masuk di botol aqua. Baru lihat. Kalau dia tidak berubah warnanya, berarti ada surahnya yang kurang. Kalau dia kayak ada minyak, itu kalau dikeadu begini kayak ada minyak, itu berarti suratul Fatihah yang kurang. Tapi kalau dia sempurna betul kita baca, itu lebih bening daripada air aqua. Bapak ibu simpang sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Itu kehebatannya itu air Al-Quran itu. Orang tidak bisa kenali bilang ini air hujan. Itu kalau dia lihat. Karena kenapa? Air yang sudah didoakan itu berubah. Bahkan kalau kita ada cahaya yang kita doakan, kita bisa melihat itu perubahan warnanya. Air hujan kan itu agak kekuning-kuningan. Itu hilang menjadi bening. Itu kalau sambil dibacakan itu. Saya beberapa kali gunakan air itu. Apalagi nanti ini mungkin dapat Ramadan. Iya. Tapi bulan 4 itu pasti hujan, Bu. Karena hujan di bulan 4 itu hujan memang obat. Nah, makanya Allah sudah turunkan itu. Termasuk air Sam-Sam obat, air Al-Quran itu, air hujan dimasuk itu tadi adalah obat. Kemudian ada beberapa itu memang yang jadi obat. Dan tapi kita tidak pakai. Termasuk saya kemarin dikasih tahu oleh salah seorang profesor dari kesehatan. Kalau ada orang ada benjolan, itu biasa di leher atau di depan sini ada benjolan. Dia mengatakan tidak usah operasi. Setiap bangun pagi, masukkan jari telunjuk atau ibu jari itu di dalam langit-langit. Tapi usahakan kaki jangan menempel di lantai. Jadi kita usahakan menempel, bisa kita duduk. Atau kita duduk mengangkat, yang penting tidak menempel di lantai kaki, telapak kaki. Kemudian usapkan ke situ. Lakukan 3 kali setiap pagi selama 40 hari, itu hilang sendiri. Karena saya punya benjolan dulu itu di leher. Dan saya lakukan, itu tidak cukup 40 hari. Hanya 20 hari lebih itu hilang. Dan sampai sekarang sudah tidak muncul. Karena saya dulu katakan, saya harus kayaknya mau dioperasi. Dia mengatakan jangan, kalau benjolan seperti itu jangan. Cukup pakai air langit-langit. Tapi kuncinya itu tadi, jangan menempel kakimu ketika engkau usapkan. Dan setiap pagi lakukan saja. 40 hari dia bilang itu akan hilang. Walaupun besar akan hilang. Itu obatnya Pak luar biasa. Kita sebenarnya dikasih obat itu. Dan saya sudah buktikan itu. Dulu saya tidak percaya awalnya. Kok bisa ludah yang kasih hilang. Ini sudah lama. Saya masih di pesantren dulu sudah ada. Ternyata bisa. Itu tanpa operasi. Itu hebatnya itu Pak Bu. Itu berkah. Dan itu dokter yang temukan. Banyak Pak, banyak. Obat-obat itu banyak. Doa-doa itu di dalam Al-Quran itu banyak. Doa-doa di dalam hadis itu banyak. Sebenarnya cuma kadang kita tidak pakai. Lebih percaya dukun daripada Pak Imam. Jadi masalah. Kemudian saya wasiatkan begini. Sebenarnya Rasulullah itu kan begini. Kita ambil simpelnya aja. Ini sudah hampir 1 jam Pak. Oh iya betul. Tinggal 15 menit ini. Saya tidak mau berhenti. Saya cuma bilang tinggal 15 menit. Begini.
Sebenarnya Rasulullah kan menerima sholat Pak Bu. Yang dia terima itu kalau bacaan sempurna kan tidak. Karena ada beberapa bacaan itu yang kita temukan nanti Rasulullah melaksanakan sholat beberapa tahun baru muncul bacaan-bacaan. Termasuk Allahu Akbar kabira, Sami Allahu liman hamidah menjadi Rabbana lakal ham. Itu kan berubah semua. Dan itu bukan di Isra Mi'raj. Tapi saya kasih tahu begini. Satu kunci ibadah memang Pak yang tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak bisa diwakilkan. Itu cuma sholat. Makanya Nabi itu bukan dikasih, dikirimi, tapi memang datang menjemput. Karena memang tidak bisa diwakilkan. Jadi Pak Kasiwet dia dapat diwakili itu sempajang. Ya kok haji kan bisa. Bapak Ibu kalau punya uang dan nomor kursinya sudah dapat. Nah tidak bisa karena umurnya sudah tua, tidak mampu lagi, itu bisa dihajikan. Kita tidak berangkat tapi dapat pahala haji. Itu namanya badal. Itu bisa. Puasa. Itu bisa tidak dilakukan kalau misalnya sakit dan itu bisa diganti. Apa penggantinya? Diganti dengan fidyah. Kita meninggal, ada puasa tidak selesai, anak kita yang puasakan, namanya qada puasa. Tapi bukan sakit sembarang buat, jangan salah Pak. Wah sakit kakiku ini, tidak bisa puasa. Wah jadi masalah itu. Kemudian yang lain zakat, anak kita boleh bayarkan. Kurban, anak kita boleh mengkurbankan. Tapi sholat itu tidak bisa. Siapapun dia tidak bisa. Ya kene wa dengi Pak manyamai, podak balak kaya maka dalono mak balu ya pemasan pejaloro kedua petuju ko cicang. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan makanya ketika kita tinggalkan, walaupun sholat sudah ditetapkan waktunya, kalau kita tidak lakukan mesti diganti, namanya qadha. Mesti, makanya kalau kita sholat maghrib di waktu isya, jangan bilang adaan. Parah itu Pak. Makanya dari sini saya selalu sepakat kenapa mesti ada niat. Imam Syafi'i itu. Adakah mengatakan tidak usah. Kalau anda mengatakan tidak usah, kalau kita sudah mau berangkat itu niat. Ya jadi masalah juga itu Pak. Mestinya memang kita berniat. Kalaupun tidak dilapaskan tidak masalah. Karena memang ada dua. Ada yang dilapaskan, ada yang tidak. Bagi yang was-was silahkan lapaskan. Yang tidak was-was nanti takbir di situ kita niatkan. Makanya tidak dilafazkan. Makanya ada yang at-talaffuz bin niyah. At-talaffuz bin niyah itu sebelum takbir. Yang baca usolli farda salat itu kan sebelum takbir. Tapi yang memasukkan dalam takbir pada saat mengatakan Allah, ketika dia mengatakan di situ dia berniat. Usolli farda salati dhuhra bakal mustaqbilal qiblati. Di situ dia dalam hatinya tidak dilepaskan, itu yang terbaik menurut Syafi'i. Niat dimasukkan dalam lafaz takbir. Tapi kalau orang tidak lancar, masalah juga itu. Allahu Akbar. Masalah itu. Jadi menjadi masalah. Makanya orang pakai itu Allahu Akbar. Ada yang pakai karena di situ dia niatnya dalam hati. Tapi kalau tidak bisa, pakai sebelumnya. Nanti setelah itu baru Allahu Akbar. Itu tidak masalah, dua-duanya boleh. Ada juga dari rumahnya jalan langsung belum balik Allahu Akbar. Wih. Apakah salah? Tidak salah karena itu yang dipakai Imam Malik. Tapi apakah Imam Malik prinsipnya sama dengan kita? Belum tentu. Kadang kita ikuti Imam Malik karena begitu caranya. Imam Malik itu berwudu di rumahnya. Dan tidak pernah mengangkat kepalanya ketika dia jalan. Dia tunduk dan tidak lepas dari zikir. Langsung masuk ke dalam masjid, langsung takbir. Karena memang tersambung dari rumahnya. Kita habis 3 batang baru langsung. Bagaimana ikuti Imam Malik? Masalah kan? Saya sederhana aja Pak. Makanya kalau kita sholat bukan waktunya, makanya tidak pakai adaan kan. Ada juga mengatakan adaan itu kan sendiri. Bukan, adaan itu bahasa Arab. Kalau mengatakan adaan pada waktunya. Kalau qadaan bukan waktunya. Jadi usolli pada sholatil maghrib salasar katil mustaqbilal kiblati adaan. Ya kalau dikerjakan pada waktu maghrib. Tapi ya kok isa man itu masa pajak maghribi. Akan dipau. Akadaki qadaan. Sholli pada sholatil maghrib salasar katil mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Karena ternyata wattuna.
Kan begitu. Maka wade apoy sama basara ya bicara rogi bawan ni. Kalau bani wakate mas sampai jam mengeribi telun rakang. Ko bani seu jami karena po Allah Ta'ala Allahu Akbar. Ya ko maka malampe mo pipa poncoki bani maka mas sampai jam mengeribi kat tapi isa bani puang Allahu Akbar. Mo patisangnya rumah salah tongan ni. Maka tonga kunru ya tuh. Iya, yang penting tidak dimasukkan dalam takbir tapi sebelumnya. Karena sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau dia di sebelum takbir itu boleh pakai bahasa Bugis. Tapi ketika dimasukkan dalam takbir berlapas itu tidak boleh. Nah, hanya ada dua itu. Makiro. Kemudian yang kedua, agi baca di doa iftitah. Kita baca mana mau toh? Sholat sunnah, sholat fardu semua ada iftitahnya. Kecuali ada satu sholat itu biasa orang tidak pakaikan iftitah. Kega, sholat miftahul lail. Yang di Muhammadiyah itu dipakai biasa kalau Ramadan. Sebelum sholat tarwih itu yang dipakai. Tidak pakai iftitah dan tidak pakai surah. Hanya langsung pakai Fatihah baru langsung ruku. Itu sholat pemanasan. Ada di Muhammadiyah itu dipakai. Karena itu dikerjakan Nabi ketika baru bangun untuk sholat tahajud. Nah, itu. Tapi itu tidak masyhur. Kemudian kakak sempaja makomir, silakan kerjakan bu. Kalau saya itu sholat tidak mudah memang, dia nama gampang. Nah sebab telu agami pakanjaki, peringerang, baca, gerakan. Kan tiga tuh. Makanya peringerangnya ya lupai bacaan. Ipakanjaki bacaan ya lupai kadesian rakan nih. Begitu, makanya lebih aman sholat berjamaah. Kan itu kuncinya. Kalau berjamaah tidak tanggung-tanggung sendiri. Kalau sholat sendiri, wow masalah itu Pak. Kalau berjamaah kan aman. Dan orang yang berjamaah ada pahala khusus jamaah. Makanya disebut abdalus sholati. Sholatul jamaah itu abdalu min sholatil pasti bisa biusrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Walaupun nanti kalau dalam tasawuf mengatakan jangan sholat karena mengejar derajatnya. Terlalu rendah. Salat karena mengejar rahmat Allah. Nah sabak dega agak tahu tama suruh kena sabak amalakna. Pamasih nami puang Allah Ta'ala. Tapi dari mana rahmat Allah? Pasti dari penghambaan. Kita makiro. Jadi ya kau mak berjama itu acubawan nih. Acubawan nih lo mak berjama. Posisi paling bagus yang pertama imam. Oh besar pahalanya Pak Imam. Kenapa? Semua pahala jamaah itu dia dapatkan. Tanpa dikurangi jamaah. Makanya jadi imam itu mantap Pak. Tapi hati-hati juga. Kalau salah semua di belakang dia tanggung. Jangan coba-coba. Iyalah. Jadi bagi imam itu dia mendapatkan pahala sholatnya dan seluruh jamaahnya juga itu terhitung mendapatkan untuk dia diberikan hadiah. Tapi ketika dia masalah itu semua dapat. Makanya saya sering sampaikan ini yang tidak ada Pak. Di Turki itu ada. Namanya pendidikan untuk imam. Di Indonesia ini yang tidak ada. Mestinya anak-anak yang sekolah di pondok tahfizul Quran yang mau menjadi imam itu diutus. Apakah ke Mekah atau ke Madinah atau ke Mesir untuk mengambil sanad hafalan Fatihah. Di imam-imam yang memang bersanad hafalannya. Makanya Bapak kalau ada yang imam di sini nanti kalau pergi umrah kasih tahu pembimbingnya antar saya ke imam-imam masjid yang ada di luar kota Mekah itu, di sekitaran itu. Kalau karena tidak bisa kalau tembus ke imam Masjidil Haram, minta supaya ditalakikan suratul Fatihah. Itu supaya bersanad. Nah, nanti kalau jadi imam itu sudah tersambung Pak. Ini jadi masalah kalau tidak. Kan banyak imam begitu. Pokoknya didorong saja, apalagi kalau di kampung-kampung, megalado. Sebab iya imamnya jama-jama mate. Pak mati pinapang katolay. Iya. Susah sekali itu. Prinsip saya begitu Pak. Tempat yang paling bagus imam. Yang kedua, itu yang di belakangnya imam 7 orang. Itu paling bagus itu. Karena itu nanti yang langsung pertama ditanya itu. Tapi tempat itu tidak mudah. Nah sebab siap menggantikan imam. Itu sinabat-tabat talok kurta-pelok kurta-tuk. Allahu Akbar. Salah imam itu makrami. Karena dia mengerti.
Yang 7 di belakang imam, setelah itu ambil saf kanan. Itu yang didoakan oleh para malaikat. Makanya posisi yang paling bagus itu saf pertama di belakang imam. Kemudian yang di sebelah kanan disebut ashabul yamin. Bukan kiri Pak. Walaupun saf pertama, tapi yang di sebelah kanan itu lebih istimewa. Tapi tidak bisa jadi dasar ini Pak. Maka ada waktu lu kosong matu kiri. Atau nakalangi tahu na bawai pui malah korosun na kada korosun na monro pui supaya kana manangi itu ndak bisa. Jadi agama itu kalau kita bicara padila dia tidak boleh merubah hukum. Padila tetap padila, sama dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu tidak bisa membatalkan hukum. Ndak bisa Pak Bu. Jangan salahkan. Saya itu sering ceramah pakai kaidah hikmah. Saya kasih tahu hikmah ini jangan ditarik ke hukum karena dia memang ada ranahnya sendiri. Makanya orang tua kita dulu itu kan belajar hikmah. Kenapa perempuan tidak boleh kalau makan itu membuka bibirnya? Tidak boleh itu. Dia nama di komakun raya komakeme itu muni-muni. Itu tidak boleh itu. Iya. Deto kagak koe. Iya. Itu dianjurkan dia menutup bibir. Laki-laki itu kan tidak boleh membuka tapi dia tidak, yang penting tidak bunyi. Perempuan itu ketika mengunyah itu disuruh menutup bibirnya. Itu begini. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Wanita itu menutup bibir. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Tapahani. Depa. Iya roti muria se nama kunre ye ko tatutu iko manre namu iya ro ya wai tatutu to. Itu bahasa Cina. Ya, itu kuncinya makanya disebut hikmah. Sama jika kenapa kita tidak boleh mengambil makanan yang jauh itu, melangkahi makanan. Tidak boleh itu. Makanya Rasulullah kan kalau kita makan itu salah satu sunnahnya itu, tidak boleh melangkahi makanan. Iya kau balik ke Yolot, karena biasa ada begitu. Ada ikan di sini, di sana ada ayam. Itu menyeberang tangannya begini, kayak eskapator. Itu tidak boleh. Makanya orang Bugis itu ketika ada tamunya itu dia pakai baki supaya itu bisa diputar untuk menghindari itu. Karena pasti malu meminta karena itu talengak. Tidak, kalau kita di keluarga biar tidak pakai baki karena bisa kita minta talengak itu. Tapi kalau tamu itu dia pakai baki, makanya dia mengatakan mapakiadai karena di situ hikmahnya. Ini tidak sembarang itu. Kenapa kita dilarang melangkahi itu? Memang orang yang tidak melangkahi makanan kalau dia makan, Pak, itu rezekinya dia na urus inang kapole. Tahu memang tepat tujuan ngang idale. Tapi kalau dia melangkahi, namun urus marajito na lolongan. Itu kuncinya. Makanya dari dulu itu kalau hikmah pasti larinya ke pemali. Jangan makada pemali berarti itu ilmu hikmah. Kalau dia mengatakan makruh berarti itu masuk ke hukum. Beda Pak, larangan pamali itu bukan larangan bahwa berdosa ketika dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya ke kehidupan dunia, makanya disebut pamali. Itu istilah yang paling sederhana. Walaupun nanti ada yang tidak sepakat, yang hanya kajian fikihnya toh itu pasti tidak pakai. Karena ilmu hikmah itu lain. Termasuk sandar di daun pintu itu tidak boleh. Kan biasa kita begitu, sandar di daun pintu. Itu menolak rezeki 40 hari. Menjadikan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap itu menolak rezeki 40 hari. Ada dalilnya, kita bisa buka kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu ada. Ada Pak, ulama-ulama dulu itu sudah mengajarkan kitab itu. Atau kita bisa buka, ada kitab itu Kansun Najwa Surur, itu kitab pedagang. Kansun Najwa Surur yang menulis itu Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu pernah masuk ke Selatan hampir 3 tahun dan itu mengajar. Makanya Raja Sopeng, Raja Bone itu pakai itu. Karena dia mengajar ke ulama-ulama, ke tokoh-tokoh. Itu ulama hikmah karena itu yang konek mudah sekali. Makanya biasa itu saya ceramahkan kenapa kuenya orang Bugis itu namanya pun itu sebenarnya Islami. Cuma karena maka domiti mutaidi sehingga berubah. Barongko itu kan dari kata baroka, suwalla dari kata solawat.
Pasok dari kata fasolli li rabbika wanhar, al-katiris sholah maka daki dikatiri salah. Kan begitu. Dan ulama-ulama kita dulu itu kasih nama itu. Cuma ini maka do timut teh, maka dia teh baroka, maka dia lena barongko. Iya. Dan itu kita melihat situs-situs memang dia pakai. Jadi islamisasi orangnya, islamisasi bendanya, islamisasi tradisinya. Makanya tradisi kita itu diislamkan. Makanya yang datang itu tidak mengatakan ini haram. Dia cuma mengatakan mestinya dirubah. Macera diganti menjadi syukuran. Kan begitu. Macera wetang. Nah selai mancaji syukuran 7 bulanan. Macera bola dia pakai syukuran pindah rumah. Kan begitu. Jadi dia rubah itu Pak. Dan itu tidak hilang. Nah cuma ini makokawa banyak bid'ah, haram, masuk neraka. Wah ini jadi masalah. Itu memotong langsung. Tapi bisa Pak kalau memang mampu. Makanya bertahap. Jadi iya nak saya kembali. Sholat usahakan jangan tinggalkan Pak. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya. Tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Iya. Makanya satu-satunya ibadah, degaga ibadah wat dina pigo teh kona jami cuma sempajang. Enggak ada, enggak bisa dicampur. Iya ko puasa ite na boto, angka pa puasa pa boto. Matangangi ma puasa na boto angka. Tapi degaga pas sempajak boto. Kuma sempajangi. Angka ka Allahu Akbar. Degaga. Makanya satu-satunya ibadah memang tidak bisa dicampur Pak. Mulai dari gerakannya, bacaannya itu dipatok. Yang lain itu tidak. Orang haji Pak, kalau pergi haji nonton TV, nonton YouTube itu tidak masalah. Ngomong dia ngomel tidak masalah. Walaupun nanti diskon pahalanya. Tapi kalau sholat itu tidak bisa. Gerakan saja dibatasi. Di satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur. Makanya saya mengatakan asam pajalaloki. Namo makan pareba asam pajang. Karena nanti berubah kan. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sampajangi ya ala dasar supaya dia maki buat dosa. Kan di situ kuncinya. Yang penting sholatnya bagus. Dia namanya sampajana makanja. Pak si salah tu magala mas sampaja si ba makanja sampajana. Ya ko magala mas sampaja may gami. Tapi dia na berubah. Karena maji piano pas sampaja na pacodokang. Pas sampaja na pacicirang. Pas sampaja na makakalasi. Pasampajan na korupsi. Iya, may kami sampajana tapi dia na makanja sampajana. Karena ada namanya as-salat anil gafla, as-salati ma'al yaqda, as-salati ma'al hudur. Iya kau makanja ikahusyuan na salat maka pasti berubah akhlaknya menjadi baik. Tapi ya kau dia na makanja kehusyuannya tidak berubah akhlaknya. Jadi khusyuk itu yang akan merubah akhlak. Jadi kalau kita mau mendapatkan ini rahmatan lil alamin, mesti salatnya dulu diperbaiki. Dari sisi apa? Bukan saja dari bacaan tapi juga dari ingatan. Apa talumi pedicing itu? Pekanjaki baca. Nah tidak bisa khusyuk Pak. Kalau gerakan mau dikasih pakai khusyuk tidak bisa. Allahu Akbar. Tidak bisa. Memang kalbu yang harus dikoneksikan. Makanya bagaimana caranya? Ini yang terakhir ini. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sampai pumu pada komunitas. Kalau tidak bisa, fa'ilam takun tara, fa'innahu yaraka. Yakin saja bahwa dia melihat kamu. Itu yang paling gampang. Makanya kalau sholat, tidak usah naik ke atas. Tidak usah Allah. Karena dia begitu. Kalau tidak bisa. Karena dia yang pakai itu Pak. Pakai dasar as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya sampajangnya mi'rajat atau matapai. Jadi kalau dia sholat mi'raj, naik. Jadi Allah. Nah itu nanti sampai di hadapan Allah Akbar. Ada yang pakai itu. Tapi kalau tidak bisa, makanya di situ ada bolak-balik Allah. Wa Akbar. Nah ulangi lagi Allah. Pernah saya dapat itu Pak. Mancajiban lalu sih. Iya, pernah saya dapat. Ada orang di sini banyak orang wajo. Itu di wajo itu. Iya. Iya. Saya kasih tahu. Jadi tapi ya rumah muna kan isa memang mo. Jadi kalau dia sudah Allah
Hu akbar. Saya takbir mi juga. Sila ko pura katakbir makasih Allah. Tapi makmumnya di sana karena paham, dia itu na takbir, tu lima makom ini celegi nasa tanya paslin na. Ini, iya. Saya kasih tahu, jangan kasih jadi imam kalau di tempat ini, kecuali dia di tarekat bisa karena jamaahnya tahu. Kalau di pinggir jalan poros begini jangan. Itu enggak boleh. Makanya kan dua versi itu. Nabi sudah sampaikan. Anta budallah ka'anna katarau. Sampai puamu pada komite. Fa illam takutaru. Nah kore-kore mulai. Fa innahu yaraka. Kau saja yang yakin bahwa dia melihat aku. Selesai. Coba pakai itu. Foto masam pajagar ya. Aja nih di menre. Cukup dibawa. Karena kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kau berada. Bahkan di riwayat di dalil yang lain mengatakan. Wallahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Tidak usah naik. Yakin saja kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku. Allah melihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Ia natu menre. Allah. Ku akbar. Ya ku marukan anak liwat China. Nasa paganggu-ganggu. Padahal namo dia marukan anak adik itu na husu. Iya. Alasam nih. Masa terganggu? Allah itu kan bisa terkoneksi, toh. Makanya tidak usah naik, cukup dibawa saja. Dia selalu bersama kamu dimanapun. Kita coba nih tes matu, berbisik-bisik dengan Allah. Tapi sholat itu harus dilapaskan. Aja toh sini tuh mamako, karena ada namanya rukun kauli, mesti lay palang. Fatihah itu mesti bergerak bibir, tidak boleh. Allahu Akbar. Malas sih memang. Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar, dega, at-tahiyat. Nggak bisa, karena namanya rukun kauli. Jadi takbiratul ihram, fatihah, syahadat, sholawat, salam, ke kanan itu harus rukun kauli. Dan yang wajib bacaan itu cuma 5, takbiratul ihram, fatihah, syahadat dan sholawat, kemudian salam ke kanan. Itu yang wajib dalam sholat lapas. Selain itu sunnah. Makanya kode taplai doib tita, tidak usah dibaca. Surah sesudah Fatihah tidak dihafal, tidak usah baca surah. Ulangi saja Fatihah kata Syafi'i 2 kali. Fatihah yang pertama wajib, yang kedua jadi sunnah. Ruku, kalau tidak ada yang dihafal, ruku saja. Dalam kalbu kita mengatakan Allah, Allah, Allah. Itu saja, itu sudah zikir. Rokok bawah nih. Ya kode kakak tisa kenapa ini menipuang. Makunruto kan itu. Ya kode mau patis sangiro, ya nak kampak imange kampak Tony. Iya, saya itu dikasih tahu ada orang tua Pak 70 tahun lebih umurnya dia tidak sholat. Napa imange memang sampaja, nasa deje kawapla nak namo sunna namo agay komede gabisang. Namo niya nagay komede gabisang ako coba niyo ko pu imang. Nasa nga ganaw pa udah aku magampang. Lawan nita tumaka na wakate masampaja pada na jamay pu imang Allahu Akbar. Dena nasala itu. Susah. Baru saya kasih tahu cucunya ajarkan dia menghafal 5 ini. Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dan salam. Itu aja. Ya tapala ni ro 5 sampajan kuncinya 1 Pak. Yang penting masampajang. Ya ko masampajang yang kay tajang. Nanti Rasul yang kasih syafaat. Ya ko deta jami ka masalah. Pak Mega tu tareka pole wajo maka daru tu membalalin romo dega mulolong ako demi sangisat na sampajangi. Nggih. Maka de guru takalisi denreng ya kong kana balangan kana kadarong kana tu. Ya nang katau maka daru tu membalalin romo dega mulolong ako dai kada tanya gape palolong akong kana balang. Guru takemu itu mengatakan itimbang makapai tan ditimbang anude. Ya kong kamu jaman angkai tajam. Ya kodega mu jaman degai tajam. Prinsip saya itu Pak. Yang penting tajami, kerjakan saja. Maka dadena suku, nanti Allah yang menyempurnakan dengan Rasulullah. Tapi aku dia tajami kan masalah. Makanya kong ke kepala desa dia laporan na tatay tikang. Maka dia malaikat macigau may masaya. Yang penutup saya wasiatkan. Tapi 2 hal Pak, jangan susah kerjakan. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah. Itu selalu beriringan. Rajingi mas sedekah tak sampajang. Karena sedekah ibadah sosial, sholat ibadah pribadi. Usahakan ada jasa. Ya dia tu kong katau mabasa dia na paja sengat tu. Tapi yang katau maseke, na mo tau seke cacato itu. Onrojane tu tau seke Pak. Ya ko tau mabasa, na mo tau seke pujitoy.
Ya kau tahu maseke, namo tahu seke cacatoy. Maka ada seke patu pada liwat pialena. Itu kanjak na kau tu mambas satu. Makanya dermawan lah. Makanya kau kacalik mambas sama bagi-bagi masih jatuh menre. Iya. Nggak masalah. Cale itu dibolehkan memberi hadiah. Cuma dia tidak boleh menyogok. Iya. Makanya kalau dibawakan orang kasih, tabe ini ada hadiah, saya mohon didoakan, saya punya hajat. Itu dibolehkan dalam agama. Iya deh na wadi maka deh, kayak siaga suara. Iya. Tapi dia nama dosa, orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Kalau ada ustaz mengatakan berdosa, saya tidak sepakat. Sampai ini tidak sepakat. Iya, ya kotong ke maka nasogok ki, de nama riga, de nama dosa. Maka dia disogok, de nama dosa. Maka dami hak desa arrasi wal murtasi pinar, tau isogo si batau masogo pada tamaranaka. De nama dosa. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.